Hai guys, tentu kalian tahu ya lobster yang rasanya luar biasa tersebut. Nah, tapi kalian mungkin tidak tahu bagaimana lobster-lobster tersebut ditangkap dan berada di atas piring dan menjadi menu yang rasanya nikmatnya luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menangkapnya. Yang pasti kalian tidak pernah terbayangkan resikonya yang sangat luar biasa juga guys. Halo guys, terima kasih banyak ya tetap setia menyaksikan konten-konten Peter Pan Junior dan memberikan komentarnya terlepas apapun itu komentarnya guys. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas seputaran lobster, bagaimana lobster tersebut ditangkap oleh para nelayan dan menjadi hidangan yang sangat luar biasa nikmatnya guys, dan sangat luar biasa juga harganya guys. Nah, tapi mendapatkannya pun sangat luar biasa resikonya guys, karena resikonya bertaruh nyawa guys. Nah, untuk lebih tahu bagaimana mendapatkannya, yuk terus simak video ini sampai habis ya. Untuk sampai di lokasi penangkapan lobster, kita mesti melewati jalan pegunungan, perbukitan yang sangat curam dan juga cukup sulit ya guys, dimana jalan tersebut masih berupa bebatuan guys, belum aspal seperti kota-kota besar ya. Bebatuan dan lubang-lubang cukup dalam dan tanjakan maupun temurun yang cukup curam guys. Akhirnya Peter Pan Junior sudah sampai di lokasi di mana nelayan menangkap lobster guys. Dan ini pemandangan yang cukup indah ya guys ya, di mana pantai tempat pemukiman para nelayan penangkap lobster guys. Dan sekarang saya Peter Pan Junior bersama Pak Hendra ingin menuju lokasi tangkapan lobster guys. Dan di sini saya membantu Pak Hendra ya untuk membawa perahu ke laut. Yang pasti cukup menyenangkan ya guys, bisa membantu Pak Hendra melaut menangkap lobster, yang mana hal tersebut menjadi pengalaman perdana saya guys. Pengalaman perdana saya dalam melihat langsung nelayan menangkap lobster guys. Dengan pemandangan yang sangat indah dan dengan suasana yang sejuk ya, udara yang masih sangat alami, dimana perkampungan ini sangat cukup asri ya guys. Saya sangat merasa senang guys berada di lokasi ini, berada di perkampungan para nelayan yang mana pemandangannya sangat indah guys. Ada perbukitan, ada pantai dengan nuansa yang sangat masih asri ya, masih alami gitu guys, dengan udara yang sejuk guys. Nah, hari ini saya menemani Pak Hendra menangkap lobster guys. Sebelumnya diceritakan bahwasanya angin ataupun suasana di laut sana, di tengah laut sana itu dengan ombak yang sangat cukup tinggi guys, dimana anginnya memang sedang terdapat ini ya guys, badai gitu ya. Tapi saya penasaran banget guys, saya penasaran banget, pingin tahu bagaimana sih nelayan menangkap lobster di laut tersebut guys. Meskipun ceritanya sebagaimana diceritakan bahwasanya ombaknya cukup sangat tinggi, mencapai 5-7 meter guys. Tapi karena keinginan saya untuk mengetahui bagaimana nelayan Pak Hendra tersebut menangkap lobster, itu yang membuat saya ingin ikut dan mengetahuinya guys. Karena saya ingin mengetahuinya secara langsung guys, melihatnya secara langsung dan merasakannya bagaimana menangkap lobster guys. Yang konon menangkapnya itu sangat susah guys, bertarung dengan maut guys, melawan maut, karena memang seperti yang saya katakan tadi, ombaknya itu bisa mencapai 5-7 meter guys. Bisa dibayangkan ya, berada di tengah laut dengan perahu yang kecil
dan di antara ombak yang sangat tinggi guys. Luar biasa ya perjuangan para nelayan khususnya ya dalam menafkahi keluarganya guys. Dan di sini saya ingin turut merasakan apa yang dirasakan oleh para nelayan guys. Bertarung maut, melawan maut, bertaruh nyawa demi menafkahi keluarganya, demi meraih masa depan yang lebih baik guys. Dan itu yang saya lakukan saat ini bersama para nelayan guys. Dan kita pun mulai meluncur ya guys, mulai meluncur menuju lokasi penangkapan lobster guys. Nah, ini saya Peter Pan Junior berdua bersama Pak Hendra ya, berdua melaut menuju lokasi penangkapan lobster. Pemandangannya keren banget guys, luar biasa banget deh pokoknya. Pemandangannya cukup sangat indah ya, ada pegunungan, perbukitan, dan kita berada di tengah laut guys. Dan ini saya Peter Pan Junior sedang menuju ke lokasi tangkapan lobster guys. Di awal-awal itu ombaknya ya cukup lumayan lah, cukup masih taraf sedang ya, bisa dikatakan seperti itu, taraf normal lah katakan seperti itu guys. Yang pasti ini masih sangat asri guys, lautnya masih sangat alami, masih sangat asri, cukup sangat jernih guys. Dan ini kita sudah berada agak ke tengah, dimana kita masih dikelilingi oleh perbukitan ya guys, cukup sangat indah banget guys. Dan ini menjadi pengalaman pertama saya melaut bersama nelayan yaitu Pak Hendra dalam menangkap lobster guys. Sangat menyenangkan ya. Tapi di sini saya juga cukup merasakan terharu ya guys, terharu dimana saya melihat Pak Hendra seorang diri melaut menangkap lobster yang taruhannya nyawa guys. Dan saya sangat merasakan sendiri bagaimana apa yang dirasakan oleh Pak Hendra, karena saya mengikutinya secara langsung guys. Dan ini saya berdua bersama Pak Hendra ya, berdua sama Pak Hendra melaut menaiki perahu yang cukup kecil ya guys, cukup kecil ya, dimana hanya cukup dengan satu badan ya, satu badan manusia ya, itu hanya cukup dengan ukuran badan manusia dan hanya cukup beberapa orang saja guys. Nah ini ombaknya sudah mulai tinggi guys, ombaknya sudah mulai tinggi dan sudah mulai bergelombangnya cukup sangat keras ya, cukup sangat keras. Dan kalau yang tidak terbiasa atau mempunyai fisik yang bisa dikatakan lemah ya guys, ya yang pasti bisa dikatakan kalian bakal mabuk deh, mabuk laut ya, yang mana mabuk laut itu sangat luar biasa guys, melebihi dengan mabuk darat. Nah apabila kalian pernah naik kapal ya, naik kapal feri ataupun sejenisnya ya, yang terdapat di Pelabuhan Tanjung Priuk maupun di Pelabuhan Merak ataupun Bakahuni, itu kalian bisa merasakan bagaimana naik kapal yang cukup sangat besar itu masih terasa guncangannya. Nah bisa dibayangkan deh apabila kalian naik perahu yang sangat kecil dan berada langsung di laut tersebut guys. Yang pasti pengalaman yang sangat luar biasa ya bagi saya gitu. Dan ini kita sudah cukup jauh ya, sudah cukup jauh berada di laut ya, berada di tengah laut, di mana sekelilingnya terdapat pegunungan guys, ataupun pulau-pulau di tengah laut guys. Dan ini ombaknya sudah cukup sangat kencang guys, cukup kencang, yang pasti itu kalau kalian tidak kuat bisa dipastikan itu akan mabuk laut guys, karena memang ombaknya cukup sangat kencang guys, dan anginnya pun cukup sangat kencang.
Makin kita ke tengah laut guys, ombaknya makin kencang ya, ombaknya makin tinggi, dan kita bisa melihatnya ya. Kita bisa melihat bagaimana tingginya atau besarnya ombak tersebut dari bibir karang-karang tersebut ya guys, dimana ombak tersebut ketika mengenai karang itu mengguncangnya cukup besar guys. Di situ kita bisa melihat ketinggian ataupun kekencangan daripada ombak tersebut guys. Nah ini saya masih menuju lokasi tangkapan lobster guys. Ombaknya sudah mulai kencang ya, makin lama makin kencang. Dan saya pun mesti hati-hati ya guys, hati-hati karena guncangan di perahu pun sudah terasa banget ya, dan saya harus lebih hati-hati lagi karena dalam mengambil gambar tersebut kita memang harus lebih hati-hati lagi guys, karena apabila kita lengah itu wah bisa fatal akibatnya guys. HP-nya bisa jatuh ke laut dan wah bisa dibayangkan kalau jatuh ke laut yang sangat dalam ini guys, hilang dah gambar-gambarnya ya. Nah itu guys, ombaknya sudah cukup besar kan. Tapi terlepas dari itu guys, itu sebuah pemandangan yang cukup indah ya, pemandangan cukup indah dan luar biasa, dan yang pasti ada tantangan di dalamnya guys. Inilah kehidupan guys, dimana kita dalam menafkahi keluarga, memperbaiki masa depan ataupun bertahan hidup ya guys, itu terkadang berbeda-beda guys. Jika di luar sana, di perkotaan sana, orang untuk menafkahi, mendapatkan materi itu mungkin tidak membutuhkan istilahnya resiko yang sangat cukup tinggi ya guys, berbeda dengan para nelayan yang mana dia menafkahi keluarganya itu bertaruh nyawa guys, resikonya mempertaruhkan nyawanya untuk menafkahi keluarga. Dan saya pun ya cukup merasakan hal yang sama ya guys ya. Iya, karena saya pun apa yang saya lakukan ini salah satunya yaitu untuk meraih masa depan yang lebih baik juga ya tentunya guys, karena memang saya selain musisi ya, selain musisi di musik gitu ya, saya pun merambah ke dunia lain, ke dunia usaha ya, salah satunya hasil laut guys. Nah, jadi berkenaan dengan hal itu ya, saya ingin lebih dekat mengetahuinya guys, lebih dekat mengetahuinya di mana para nelayan tersebut mendapatkan hasil tangkapannya, khususnya lobster guys. Yang di luar sana, di perkotaan sana harganya sangat tinggi guys, terlebih jika sudah berada di atas hidangan dalam restoran guys, yang harganya bisa sampai mencapai jutaan guys dalam satu porsinya. Sementara yang menangkapnya langsung, yang bertaruh nyawa langsung, itu sangat bisa dikatakan sangat memprihatinkan guys, sangat memprihatinkan ya, dimana para tengkulak ataupun pengepul membelinya dengan harga yang semena-mena guys. Itu yang tidak cukup memprihatinkan ya bagi saya ya, ketika mereka taruhkan nyawa untuk mendapatkan lobster tersebut, namun dihargai dengan harga yang semena-mena, semau-maunya oleh para tengkulak ataupun para pengepul. Nah, di sini peranan saya salah satunya itu ingin memberikan harga yang cukup pantas untuk para nelayan. Artinya di sini saya ingin bersama-sama mewujudkan kesejahteraan guys. Kesejahteraan baik bagi diri saya maupun bagi nelayan juga guys. Artinya yuk kita mari bersama-sama sejahtera guys. Tidak sejahtera hanya dengan sepihak. Itu yang tidak kita inginkan atau kita harapkan guys. Kita sudah hampir sampai guys di lokasinya. Lihat guys, ombaknya sudah makin kencang ya, dan saya pun makin merasakan guncangannya ya berada di atas perahu ini guys. Dan ini lokasi penangkapannya guys, lokasi penangkapan lobster guys. Wah luar biasa ya, luar biasa, pemandangan yang cukup indah.
sekarang lagi sudah di ini nih, sekarang sudah di lokasi dan nelayan sedang mengambil menarik jalannya jaringnya. Apa ya? Oh itu ipang. Dan Pak Hendra mendapatkan kripang ya, ataupun kalau bahasa para nelayan sih lepo ya, sejenis hewan laut ya, yang tubuhnya bisa membesar dan mengecil guys. Dan konon katanya sih rasanya enak banget guys, tapi saya sih belum pernah merasakannya ya. Dan Pak Hendra ini masih menarik ya, menarik jaringnya, dan yang ketangkap pun beragam ya guys. Ada karang, ada tadi kripang ya, dan sebagainya guys. Ya maklumlah, namanya juga di laut ya, jadi yang terjaring itu bisa beragam gitu. Nah ini masih menarik jaringnya, berharap lobster juga terjaring tentunya guys. Hah? Mana? Oh iya, wah mantap. Lobster apa ini namanya? Pandan, Pandan. Oh bambu ya. Sekarang juga pada hancur. Ah. Jadi guys, ini barusan ada dapet lobster. Nah guys, akhirnya primadona kita hari ini yaitu lobster tertangkap juga guys. Pengalaman hari pertama ya dengan Pak Hendra nelayan penangkap lobster. Yang pasti ini lobsternya sudah memenuhi syarat ya, tidak melanggar peraturan. Mudah-mudahan Pak Hendra rezekinya tambah lancar ya, tambah sukses. Selanjutnya lobster tersebut dimasukkan di dalam ini ya, di dalam wadah ya, sejenis jaring tapi ukuran kecil guys, agar tidak lepas ya dan tidak mati tentunya. Mantap guys, lobsternya. Perjuangan nelayan ya, bertaruh nyawa demi anak dan istri, luar biasa nih, patut ditiru. Setelah semua jaring ditarik dan yang ketangkap hanya 1 ekor, kemudian saya dan Pak Hendra beranjak pulang guys. Ya kita syukuri ya, berapapun nikmat kita yang kita peroleh hari ini, kita syukuri sebagai nikmat yang berkah guys dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dan ini saya Peter Pan Junior dan Pak Hendra menuju arah pulang guys. Dan ombaknya
sudah sangat kencang guys, sudah sangat kencang ya, dan cukup tinggi. Dan hal ini tentunya cukup membahayakan ya, membahayakan baik bagi diri saya maupun bagi Pak Hendra, ataupun membahayakan juga bagi handphone yang saya pegang guys. Karena memang guncangannya cukup sangat terasa ya guys, cukup sangat terasa guncangannya, yang mana saya harus berhati-hati guys. Dan selanjutnya di saat di tengah tadi ada beberapa yang tidak saya ambil gambarnya guys, karena memang ombaknya cukup sangat tinggi ya, sangat tinggi, yang tidak memungkinkan saya untuk mengambil gambarnya guys. Tadi sangat tinggi ya, dari perkirakan bisa mencapai 5 meter ataupun lebih ya. Karena ketika saya melihat nelayan yang lain itu saya tidak bisa melihatnya guys. Ketika saya berada di bawah saya tidak bisa melihat nelayan tersebut, tapi ketika saya berada di atas saya bisa melihat nelayan tersebut, bahwasanya yang mana itu adalah kondisi ombak sudah cukup sangat tinggi guys. Makanya tadi sempat saya tidak mengambil gambarnya guys, gambar dimana saya tidak bisa melihat nelayan itu guys, meskipun nelayan tersebut di hadapan saya guys, karena tertutup ombak ya, terhalang ombak nelayan tersebut guys. Makanya saya tidak bisa mengambil gambarnya karena saya harus mengamankan kamera saya guys. Dan ini sudah di perjalanan pulang guys, di perjalanan pulang dimana ombaknya sudah cukup bisa dikatakan tidak setinggi sebelumnya guys. Ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana dengan menterinya Pak Edi Prabowo yang telah mengizinkan penangkapan benih lobster, itu menjadi kabar gembira bagi para nelayan khususnya ya guys, dimana hal tersebut merupakan kabar yang sangat membahagiakan bagi para nelayan, yang seyogianya hal tersebut bisa mensejahterakan taraf ekonomi para nelayan guys. Itu makanya para nelayan baik itu di Lampung maupun di belahan penjuru Indonesia tentunya ya, di berbagai provinsi Indonesia, itu para nelayan yang menyambutnya dengan sangat antusias, dengan sangat gembira guys, yang mana kebijakan tersebut sangat berpihak kepada para nelayan, yang mana kebijakan tersebut diharapkan bisa mensejahterakan para nelayan guys, tapi tentunya tetap dengan mengacu pada mentaati peraturan yang berlaku guys, agar bisa sejahtera dan juga berkah tentunya. Namun ketika kebijakan tersebut sementara dihentikan, itu menjadi suatu kabar yang sangat buruk ya bagi para nelayan tentunya, yang mana para nelayan merasakan kesedihan yang sangat luar biasa guys, dimana sebelumnya mereka mengimpikan kesejahteraan yang mereka impikan sebelumnya guys. Makanya dengan terpilihnya Menteri KKP yang baru, yaitu Pak Wahyu Trenggono, para nelayan mengharapkan kebijakan tersebut diberlakukan kembali, yang mana hal tersebut merupakan impian terbesar bagi para nelayan, khususnya para nelayan penangkap lobster guys, yang mana dengan kebijakan tersebut, dengan diizinkannya menangkap benih lobster, maka hal tersebut dapat mensejahterakan para nelayan guys. Dalam hal ini tentunya idealnya kedua belah pihak saling bersinergi guys. Artinya pemerintah berusaha mensejahterakan para nelayan dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada para nelayan ya. Di sisi lain, para nelayan mesti mengikuti peraturan yang berlaku yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, jika keduanya berjalan seirama, berjalan dengan baik dan tepat, maka hal tersebut akan membawa kesejahteraan dan keberkahan.
Sampai di tepi pantai ya dari perburuan lobster. Nah, sekarang saya sudah di darat nih dengan memegang lobster jenis lobster bambu ya. Mudah-mudahan berikutnya kita dapat lobster yang lebih banyak lagi ya. Oke.